Gue mau bahas tentang yang mistis-mistis nih ya, tentang makhluk goib atau ya lebih tepatnya jin atau setan. Jadi sebelumnya gue mau breakdown dulu tentang jin dan setan itu bedanya apa. Jadi sederhana aja. Kalau jin itu nama makhluk atau ras. Adapun setan lebih ke sifat. Sifatnya mengganggu. Ya, tentu yang diganggu manusia. Jadi itu ya. Tapi yang mau gue pilih katanya di sini setan aja ya, setan gitu. Supaya kita lebih fokus ke bukan wujudnya atau makhluknya, tetapi sifat dari mereka gitu. Di Indonesia ini kan masih ya kental lah ya sama hal-hal yang mistis, yang klinik-klinik begitu, yang ya kalau lo mau tahu ya itu salah satu penyebab bangsa ini nggak maju dan nggak sejahtera. Karena apa? Kita mayoritas Muslim sebagai orang Islam tapi meyakini apa yang tidak boleh diyakini. Artinya kita mengharapkan sesuatu kepada selain Allah. Itu udah kesalahan fatal sih, yang masih suka nyembah kuburan. Nyembah itu maksudnya dalam hal lain, artinya banyak. Nyembah itu ada bersujud, ada meminta pertolongan, meminta berkah, meminta dan lain-lain gitu, mengharapkan sesuatu kepada selain Allah yang tidak seharusnya dilakukan karena memang tidak diajarkan di dalam syariat Islam. Itu maksudnya menyembah atau beribadah. Jadi sebenarnya logis banget kalau negeri ini nggak diberkahi walaupun kaya akan sumber daya alam, bahkan kaya akan sumber daya manusianya. Jadi kita harus sadari bahwa ya kemunduran bangsa ini ya karena masih percaya hal-hal yang tidak seharusnya menjadi keyakinan. Salah satunya tentang bagaimana sih kita seharusnya menyikapi setan supaya nggak takut, nggak parno. Jadi kita harus tahu dulu nih bahwa rasa takut atau yang lainnya, ada rasa takut, sedih, senang, itu wajar. Itu rahmat dari Allah. Bentuk kasih sayang Allah kepada kita. Bayangin aja kalau kita nggak punya rasa takut, kita udah mati dari kapan tahu gitu kan. Karena kita nggak muncul kewaspadaan atau kehati-hatian. Begitupun juga rasa senang, bahagia, dan lain-lain. Termasuk rasa takut. Jadi rasa takut itu wajar. Nah, ketika kita menyikapi setan, muncul rasa takut itu kita tahu kita wajar. Karena memang sejatinya jin itu buruk rupa dan mereka itu makhluk kasar ya. Dan yang mau gua fokusin di sini bukan untuk menghilangkan rasa takut ya. Artinya begini, ketika misalkan kita lewat kuburan nih, malam-malam sendirian, ngeri dong, takut dong, entah dengan suara-suara, goib, atau penampakan, puncaknya, begitu kan. Nah, muncul rasa takut, merinding, dan lain sebagainya. Makanya harus kita sadari adalah, jangan sampai rasa takut itu menghalangi kita dari apa yang seharusnya kita lakukan gitu ya. Contoh tadi mau pulang, lewatin kuburan atau jalan sepi, karena takut merinding terus balik arah nggak pulang, ya itu konyol namanya gitu. Jadi rasa takut pasti ada dan nggak bisa hilang, tapi bagaimana kita untuk mengendalikan rasa takut. Artinya mengendalikan itu adalah kita jangan sampai terhalang gitu dari apa yang seharusnya kita lakukan. Artinya kalau kita jalan maju ya maju aja terus. Jangan karena hanya merinding merasa takut dengan suara bahkan melihat penampakan terus kita malah kabur. Nah itu karena apa? Sifat mereka kalau kita takut sama mereka, mereka akan membesar. Artinya, ya entah mungkin bahasanya frekuensi atau energi atau aura gitu ya. Energi dia besar gitu dan mereka merasa lebih hebat daripada kita. Sehingga apa? Ya lebih mudah kita untuk trigger untuk takut. Sedangkan ketika orang takut, keberhasilan mereka adalah membuat kita berharap atau bersandar mencari pertolongan kepada selain Allah. Puncaknya kesyirikan. Ketika orang takut, harinya kemana? Paranormal, atau dukun, atau orang pinter. Di Islam tuh diajarin, orang itu diganggu setan supaya syirik. Matinya dalam keadaan syirik tuh puncaknya. Gitu. Jadi sampai kapan kita digoda? Sampai nyawa di kerongkongan.
Pertama kita diajak atau dibisikkan atau dipengaruhi supaya intinya kita syirik. Kenapa? Kalau kita mati dalam keadaan syirik itu dosa nggak akan diampuni. Auto jahanam selamanya. Nah, yang kedua, ada yang dimana kita itu dilalaikan dari yang wajib. Tuh, misalnya orang nggak sholat 5 waktu, nah itu tuh. Atau kita dilalaikan dari yang sunnah kepada yang mubah. Jadi ya, yang ngelakuin hal-hal yang dosa enggak, dapat pahala juga enggak. Tapi kita lalai dari yang sunnah. Yang artinya yang kita kerjakan dapat pahala, yang nggak dikerjain ya nggak apa-apa gitu. Jadi setidaknya ada 5 deh. Tapi puncaknya itu. Nah, yang mau gue bahas di sini karena rasa takut kita terhadap jin atau setan itu umumnya orang berlebihan. Nah, maka di titik itu kita akan disusupi tuh. Jangan dipikir ketika orang kalau setan ganggu kita itu ketika kita merinding doang, enggak. Kita sendirian, kita nih sekelebat, penampakan dengan suara, enggak. Setan tuh enggak ganggu kita itu doang, enggak. Lu berbuat maksiat, setiap kali kita berbuat maksiat, apa yang terlintas di pikiran kita, sampai apa yang kita ucapkan, apa yang kita yakini dalam hati, apa yang kita lakukan setiap hari, setiap saat, kalau itu keluar dari syariat agama, ketaatan kepada Allah, nah itu loh godaan setan. Itu instrumennya apa yang ditunggangi oleh setan ini, yaitu nafsu. Kita ini terbuat dari 2 unsur, ada ruh, ada juga nafs, nafs, nafs. Kalau ruh itu sifatnya takwa, kalau nafs itu sifatnya nafsu, cenderung kepada keburukan. Nah, kenapa kita dianggap superior sebenarnya oleh Allah? Karena kalau malaikat nggak bikin dosa wajar, nggak punya nafsu. Nah, kalau ada manusia taat, ya termasuk meninggalkan larangannya, selain menjalankan perintahnya, itu yang dianggap superior. Makanya malaikat itu jadi suka sama kita, melindungi kita, mendoakan kita ketika kita mendoakan yang baik, begitu. Itulah jawaban dari Allah mengatakan berfirman pada para malaikat, kalian tidak mengetahui apa yang aku ketahui, gitu. Karena pada akhirnya ada orang bertakwa, ada makhluk sepeninggal jin yang bisa bertakwa kepada Allah dan lebih mulia daripada malaikat. Kenapa? Karena dia punya nafsu, tapi dia lebih condong nafsunya kepada syariat agama, ketaatan. Manusia disuruh takwa, ya bebas. Mau seberapa banyak dia ingin mengumpulkan amal saleh, sebagaimana dia bebas untuk berlaku amal salah. Karena apa? Segala sesuatunya akan dimintai pertanggungjawaban di hari kiamat nanti, di akhirat. Nah, itu yang harus kita pahami dulu. Nah, setan ya, gue plesetin aja, setan, biar nggak serem namanya. Setan ini makhluk kasar, dominasinya nafs atau nafsu, makanya disebut makhluk kasar. Udahlah rupanya jelek, kelakuannya juga jelek. Wallahu alam, dia punya akal atau enggak, Allah kasih akal atau enggak sebagaimana kita, Allah kasih sifat takwa atau enggak sebagaimana kita, wallahu alam, gua nggak tahu. Tapi yang pasti dominasinya nafsu. Jadi wajar kalau Allah utus pada akhirnya para malaikat untuk memusnahkan mereka dari muka bumi karena melakukan pertumpahan darah dan melakukan kerusakan di muka bumi ini. Dan manusia pun meniru hal itu. Jadi kalau nggak mau derajatnya sama atau lebih hina daripada jin atau setan, maka jangan ikuti mereka. Itu lihat kesudahannya mereka. Nah, bagaimana supaya kita itu bisa sadar saat berada di situasi itulah tadi ya, ketika supaya kita intinya jalanin hidup, berjalan di atas muka bumi ini tuh nggak ada rasa takut yang berlebihan sama setan gitu, sama setan, sama jin. Itu gimana? Pertama, kita harus tahu kita itu diciptakan sebagai khalifah, khalifahnya mereka, para jin. Khalifah itu artinya apa? Pengganti. Pengganti, sifatnya memimpin. Sebelum Nabi Adam diciptakan manusia pertama, itu yang memimpin muka bumi ini siapa? Mereka, para jin. Nah, singkat cerita, diganti. Udah bukan jin lagi, tetapi manusia pertama, Nabi Adam alaihissalam namanya. Artinya bumi ini tidak lagi diprioritaskan untuk mereka.
tapi untuk kita, para manusia. Artinya apa? Kasarnya begini, ini coupling bumi nih, udah tempatnya buat kita. Makanya alam kita sama alam mereka beda. Kita harus tahu tuh, di muka bumi ini nih, muka bumi ini, dunia ini nih, coupling kita. Nanti akan gua kasih contoh ilustrasi. Nah, yang kedua, kita harus tahu bahwa mereka itu adalah musuh yang nyata buat kita. Benar-benar musuh kita. Jadi nggak ada lagi tuh numpang-numpang, permisi-permisi, menghargai, menghormati, apalagi menyegani, takut sama mereka. Itu semua artinya takut. Kan biasa orang ada yang begitu kan. Ya itu artinya mereka mentalnya penakut gitu, nggak punya iman kecuali sedikit. Makanya mereka begitu yang mengatakan, oh kita saling menghargai sesama ciptaan Tuhan begini-begini. Enggak, itu bukti mereka penakut. Kenapa? Karena mereka musuh. Mana ada ceritanya kita takut sama musuh, gimana sih? Yang namanya musuh ya harus sifatnya apa? Dilawan, diperangi. Itu maunya Allah tuh begitu. Artinya apa? Dengan kata lain, jangan jadikan dia sekutu. Jangan jadikan dia teman, sahabat. Tuh kelakuannya orang-orang indigo misalnya, yang merasa bawaan turunan bahkan menganggap itu kelebihan. Oh come on, itu kekurangan. Manusia nggak sebaiknya begitu. Bukan kodratnya begitu. Hanya saja kan mereka nggak temui jalan bagaimana supaya mereka nggak berinteraksi lagi sama jin-jin itu kan. Karena faktanya ada kok orang yang waktu kecilnya bisa ngeliat, gedenya enggak. Kenapa? Ya prinsipnya tahu gitu loh. Prinsipnya benar. Allah arahkan, Allah kasih hidayah. Jadi kita harus tahu kalau mereka itu musuh, maka sikap kita cuma satu, melawan. Nggak boleh takut, memerangi, memusuhi mereka. Yang nggak boleh dari kita terhadap mereka tuh cuma satu atau dua mungkin. Yaitu apa? Menantang. Udah itu aja. Selama kita nggak nantang dia, udah cukup. Jadi nggak ada istilahnya kita mengganggu mereka. Hei, kita tuh nggak ngelihat mereka. Mereka yang lihat kita. Kalau pada akhirnya terjadi interaksi, kayak misalnya, let's say kita pergi ke suatu tempat. Contoh kita mau pergi menginap di kamar hotel. Tuh misalnya karena hotelnya nggak terlalu laku, jarang orang tempatin, ya udah akhirnya ada jin kan tempatin di situ. Tapi selama kita dengan adab yang sudah Islam ajarkan, ya bahkan dari mulai keluar rumah baca doa gitu kan, Bismillahirrahmanirrahim, Allah, la haula wala quwata illa billah. Lalu ada lagi doanya, a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Terus kita pergi nih ke tempat hotel itu tadi, misalnya mau nginap pada urusan. Dari mulai buka pintunya juga bahkan kita udah baca bismillah, ngucapin salam. Sebagaimana kita seharusnya adabnya di rumah kalau mau masuk rumah gitu. Ketika itu udah kita masuk, kita mau ganti baju, kita baca bismillah. Mau buka baju, pakai baju, baca bismillah. Masuk kamar mandi, baca bismillah. Keluar ya gufronaka dan lain-lain. Adab nih udah nih kita nih. Qadarullah, mereka ganggu. Contoh tiba-tiba barang jatuh, terus apa kebuka sendiri, ada suara-suara, ada yang ketuk-ketuk, bahkan ada penampakan. Nah, berarti kan artinya kita baru tahu tuh situ misalnya ada penghuninya gitu kan, ada seannya. Artinya sebelum kita datang dia udah di situ, dan ketika kita ada manusia yang datang mereka merasa tidak nyaman. Nama lainnya apa? Dengan kata lain, mengganggu. Apakah kita yang mengganggu? Enggak, orang kita nggak ngeliat dia. Ingat nggak tadi gue bilang di awal, kita itu pengganti mereka di muka bumi ini. Sifatnya memimpin. Nggak ada tanah sejengkal buat dia. Maka apa yang seharusnya kita lakukan? Jangan diam, apalagi takut. Jangan hormat-hormat, jangan menghargai mereka. Jangan numpang-numpang permisi-permisi, apa-apaan. Kita manusia coy. Katanya tahu kita lebih mulia, tapi gua nggak tahu caranya bersikap yang benar terhadap mereka. Sean itu, jin-jin itu. Karena mereka musuh, kan ganggu kan mereka kan. Apakah kita ganggu? Enggak lah, mana gua tahu lo ada di dalam, ngaco aja lo. Yuk, mereka yang harus kabur, mereka yang harus pergi. Karena itu tempat kita. Artinya semua adab udah kita lakukan.
Semua udah cara kita lakukan dengan baik, halal lah gitu, benar kita caranya nyewa hotel itu kan. Ibarat kata, ya udah kalau pada akhirnya diganggu, mereka yang harus pergi. Mereka yang harus kita lawan, kita harus lawan, gak boleh takut. Caranya ya yang kita tahu aja. Nah, ini yang unik, yang menarik. Kenapa kalau lu baca ayat-ayat Quran, tuh sean kagak pergi kan begitu? Kenapa? Ya karena jawabannya udah dari tadi gua kasih tahu. Banyak orang yang nggak tahu prinsip bagaimana kita bersikap. Tadi yang poin pertama, kita itu khalifah. Poin kedua, mereka itu hina. Atau yang tadi, mereka itu musuh. Yang namanya musuh itu harus dilawan. Dan yang selanjutnya, kita itu lebih mulia daripada mereka. Jadi walaupun dia bisa melihat kita, tapi kita nggak bisa melihat dia, ya kalau orang mau belajar sih ya Islam udah ajarin banyak adab terhadap mereka, jin atau sean itu sehingga kita nggak terganggu. Ya, contohnya itu, mau pakai baju, mau makan, mau kamar mandi, mau ngapa-ngapain, semua ada doanya, minimal baca bismillah. Tapi kan banyak orang nggak tahu, akhirnya diganggu. Jadi kita nyalain setan, iya harus nyalain setan. Gitu ganggu kita salahinnya dia. Karena mereka musuh yang nyata. Setiap saat dia akan mengintai kita, akan melihat kita, akan mengganggu kita. Bahkan gue lagi ngomong nih, mereka pasti dengar gitu kan. Jangan lagi ada make a deal gitu. Nggak boleh bikin perjanjian sama dia, mensahabati mereka, menerima. Ibaratnya, oh oke lah kita berdamai saling menghargai. Lu punya rumah, lo yang beli rumahnya, pakai duitnya halal lagi. Sistemnya juga halal lagi, lu beli itu rumah, nggak jolim. Terus lo nempatin tuh rumah misalkan. Terus akhirnya lo diganggu. Yang salah siapa? Yang salah mereka lah. Kalau mereka tinggal di situ, misalnya ada yang kesurupan bilang, oh saya udah di sini ribuan tahun, bodoh amat. Terus apa urusannya? Nah itulah makanya Allah bilang mereka itu musuh. Kenapa mereka itu mau nyesatin kita? Mau bawa kita ke neraka dengan cara menakut-nakuti kita, membuat kita takut, menjadikan mereka sekutu atau teman atau sahabat atau tempat mencari pertolongan, meminta keberkahan dan lain-lain, menjadikan sekutu oleh para dukun, paranormal, para peramal, para orang-orang yang dianggap pintar. Tapi bagi orang-orang awam, yaitu dibuat supaya takut. Makanya ada istilah pang numpang-numpang, permisi-permisi, nggak ada begitu. Islam mengajarin begitu. Itu bentuk produk yang berhasil mereka tanamkan kepada otak manusia kebanyakan supaya takut pada mereka. Nggak ada istilah menghargai mereka tuh nggak ada. Orang musuh gimana sih dihargai coba? Musuh itu ya udah dilawan. Artinya harus ada pertarungan memang, harus ada peperangan. Pertanyaan sederhana, lu mau di pihak mana? Lu mau di pihak yang benar apa yang salah? Dan yang namanya pertarungan harus ada yang menang dan harus ada yang kalah. Lu mau menang ya ikuti cara Islam. Orang yang mengikuti selain cara Islam dalam menyikapi sean ini pasti kalah. Dan banyak kenyataannya kan kita lihat di lapangan, di masyarakat kita. Klinik masih kental, ya kan, yang ngasih sesajen, yang ngasih ya macam-macam lah itu, sesajen di laut, di pohon besar, di rumah yang baru mau dibuat, naruh ini, naruh itu, ya itu. Bentuk produk yang setan berhasil mengganggu manusia itu. Lu mau cari dalil di Islam juga nggak ada yang ngajarin. Terus yang ngajarin itu siapa? Setan. Lewat siapa? Manusia. Siapa manusia? Ya itu yang dibilang kakek moyang, nenek moyang, turun-temurun, warisan budaya, adat istiadat itu. Produknya setan tuh ke situ. Cuma manusia nggak sadar gitu kan. Manusia nggak tahu awalnya tuh bisa begini gimana. Nggak ada yang namanya pohon keramat ngasih berkah tuh nggak ada. Nggak ada yang namanya kuburan ngasih berkah itu nggak ada. Mereka itu lemah. Kata Allah nih ya, di Islam diajarin. Ini prinsip yang selanjutnya. Mereka itu amat sangat lemah. Sebagaimana kalau kita takut mereka akan membesar, ketika mereka takut, mereka akan mengecil. Jadi bukti nih, mau bukti nih. Oke, lihat deh orang-orang barat sana deh yang nggak percaya makhluk goib. Apakah mereka pernah ditongolin? Sedikit. Rata-rata, kenapa mereka nggak percaya? Karena mereka nggak ngeliat. Karena mereka nggak mendengar.
mereka nggak merasakan hal-hal yang goib itu. Mereka nggak merasakan fenomena. Makanya mereka nggak ada yang percaya. Karena mereka nggak percaya, mereka jadinya apa? Nggak takut. Setan nggak laku di sono. Nah, di kita nggak tahu awalnya gimana sih. Jadinya apa? Jenis setan lebih banyak di kita atau di Amerika? Di kita macam-macamnya banyak daripada di barat sono. Itu bukti nyata gitu. Orang yang nggak percaya aja, yang salah dalam mengimani makhluk goib aja, setan aja nggak ganggu di situ. Tapi ya mengganggunya dari sisi lain gitu kan, karena negara bebas tanpa ada kemaksiatan terjadi di mana-mana. Udah, itu setan ganggunya dari situ. Ibaratnya gini, oke lah gue nggak bisa ganggu lo, nakut-nakutin, tapi gue bikin lo maksiat terus. Ya udah, ingat, setan itu nggak ganggu dari kita secara langsung, bikin kita takut merinding doang, nggak, tapi yang lain juga. Nah, di kita nggak tahu awalnya bagaimana. Ya udah, jadinya apa? Orang dibikin maksiat, iya, puncaknya LGBT misalkan, tapi juga dibikin takut juga sama hal-hal yang begitu. Jadinya mistis, klinik, percaya tahayul, dan lain sebagainya. Kesyirikan di Indonesia ini komplit. Masih percaya jimat. Padahal Islam nggak pernah ngajarin itu. Disuruh baca ayat kursi, ya karena Islam ngajarin. Ada dalilnya. Baca 3 kul, ada dalilnya. Sebelum tidur gitu. Zikir pagi petang. Zikir-zikirnya apa, wirid-wiridnya apa. Di Islam diajarin maksudnya. Ada dalilnya. Tapi di luar itu jangan dilakuin. Kalau dilakuin itulah bukti nyata lo terkena godaan setan. Ketika wirid lo, ibadah lo, zikir lo di luar yang diajarin Islam, nah disitulah lo akan deket sama mereka. Jadi orang digangguin sama setan nih, takut. Ya udah, itu dosa lainnya lagi kalau kita takut sama mereka. Tapi buat mereka yang nggak takut, apa yang salahnya, yang dosanya? Yaitu menjadikan mereka sekutu. Gitu kan, menerima, dalam tanda kutip, menerima keberadaan mereka, menjadikannya sebagai sahabat, yang orang indigo itu yang gue maksud. Terus mereka yang paranormal, yang peramal, yang dukun, menjadikan jin atau sean itu sebagai sekutu untuk meminta perlindungan, untuk mencelakai orang, untuk ya apa, untuk kaya, menggandakan uang dan lain sebagainya. Nah itu. Jadi kita harus tahu mereka itu lemah. Mereka itu sifatnya lemah, amat sangat lemah, kecil. Nah, terakhir, contoh simulasi. Misalkan gue mau beli rumah. Singkat cerita, gue nyari rumah, lihat spanduk, dapat info, nemu nih rumah. Singkat cerita, udah ketemu, udah ngomong, udah pokoknya ya kalau cocok bakalan dibeli karena ya mampu untuk membeli gitu. Pas kita datang, tuh rumah udah lama nggak ditempatin. Singkatnya, kita tahu itu rumah angker, horor. Apa yang seharusnya gue lakuin? Ya gue akan santuy aja, bodo amat. Karena gue punya prinsip yang tadi itu. Rumah-rumah gue, tanah-tanah gue, siapapun yang ada di dalam, mau itu orang, mau itu selain orang, harus keluar. Gitu. Kalau enggak, ya perang namanya, ngajakin berantem kan gitu. Misalnya ya di rumah kosong aja, kalau lo yang punya itu rumah lo aja nggak terima kan, rumah lo ditempatin orang, ya masa ditempatin jin mau aja, takut gitu, aneh. Katanya lebih bahaya manusia daripada jin. Lanjut ceritanya, gue udah datang nih, gue survei, semuanya oke, tinggal dibersihin doang gitu. Ya udah, singkatnya misalkan deal, bayar, cash, udah beli, udah gue yang punya, udah selesai. Tinggal gue rapiin, gue bersihin rumahnya. Nah, misalkan nih dalam proses itu, karena itu rumah angker, dianggapnya angker, horor. Misalkan ada aktivitas nih, paranormal activity gitu ya. Terus apa yang seharusnya kita lakukan misalkan ketika ada gangguan-gangguan begitu? Ya lakuin sebagaimana seharusnya seorang muslim lakuin. Nah, misalkan ketika gue udah di situ nih, diganggu misalkan, sederhana. Udah, gue tinggal hidupin sunnah-sunnah Nabi. Apa sunnah-sunnah Nabi? Ya sederhana. Kalau mau malaikat masuk, jangan ada patung. Satu. Kedua, baca surat Al-Baqarah di dalam. Terus apa lagi? Sholat sunnah di dalam. Qobliyah ba'diyah. Atau sholat sunnah. Sholat wudhu juga bisa.
Setiap kali habis wudhu, sholat 2 rakaat, batal wudhu, ulang wudhu lagi, sholat lagi 2 rakaat, gitu aja terus. Terus ketika ada aktivitas diganggu, baca ayat kursi, baca 3 kul, udah. Mereka nggak akan ganggu. Mereka nggak ada kuasa atas kita, kecuali Allah yang mengizinkan. Satu malaikat aja, itu udah cukup buat musnahin mereka. Setinggi-tingginya derajat jin, itu nggak bisa lebih hebat daripada malaikat biasa. Nggak ada ceritanya jin nakut-nakutin malaikat, tuh nggak ada. Yang ada jin kalau kelihatan sama malaikat kabur dia. Apalagi kalau kita pakai doa yang tadi, doa keluar rumah. Kata Nabi, malaikat menaungi di atas kita. Sehingga ketika kita keluar rumah, ketika jin melihat kita dan niat mengganggu, kata mereka apa? Kita cari yang lain karena dia sudah dijaga oleh Allah. Begitu. Nah, ini semua kan bentuknya keyakinan, bro. Nah, kalau orang yakin aja kagak, nggak mungkin dapat nikmat aman tuh, nggak mungkin. Kasarannya gini, gua ngasih tahu yang Islam ajarin, lo nggak percaya, tapi lo udah lebih percaya paranormal, kan aneh. Jadi, bagaimana supaya kita nggak takut? Nggak mungkin, rasa takut pasti ada. Tapi yang membedakan kita dengan yang lain apa? Reaksi kita. Dan ini trik pribadi lah dari gua. Jadi kalau misalnya gua melihat penampakan nih, mau setinggi pohon kelapa, mau segede gorila, bodo amat. Gua berazam terhadap diri gua, kalau situasi itu terjadi, ini ya akan gua lakuin. Misalnya gua melihat penampakan. Kalau seandainya masih kejangkau sama tangan gua, masih bisa nih gua kejar, gua tangkap. Yang akan gua lakukan adalah gua cekek batang lehernya, gue selengkat dia ke bawah, gue injak batang lehernya dan berkata, lu mau minta maaf apa mati? Nah, gini bro, mungkin kelihatannya konyol. Bahkan sampai detik ini pun, alhamdulillah, Allah masih sayang sama gue nggak diizinin untuk melihat penampakan. Selain gue karena nggak menghendaki pun juga ya, semua atas berkat rahmat Allah. Padahal kalau dipikir-pikir secara teknis, gue orangnya penakut. Iya, penakut, gampang panik, deg-degan gitu ya. Ya dari kecil, emang dari kecil begitu, penakut padahal. Tapi kenapa Allah jaga gua? Ya karena itu gue punya tekad. Dan lo harus tahu, orang ketika kondisi tertekan, itu bisa move up loh, bisa keluar dari zonanya loh. Jadi istilahnya tuh unpredictable gitu. Setan nggak bisa prediksi itu kan. Jadi rasa takut itu wajar, nggak bisa dihilangin. Tetapi yang penting bagaimana kita bereaksi. Nah, kita bereaksinya akan tepat atau enggak. Kalau misalkan tadi ya lo harus punya prinsip. Nah, prinsip-prinsipnya itu tadi. Meyakini bahwa kita itu pengganti mereka, sifatnya memimpin. Meyakini kalau mereka itu musuh yang nyata buat kita. Meyakini kalau mereka itu kecil dan amat sangat lemah. Nggak ada kuasa apa-apa atas kita. Sehingga kita nggak ada istilah takut sama mereka, itu nggak ada. Jadi dia sahabat, sekutu, teman, nggak ada. Kita hidup berdampingan. Iya, alamnya sama, namanya dunia, tempatnya muka bumi. Dan jangan juga cari masalah sama mereka. Apa bentuk cari masalah? Nah, itu yang jadi konten yang lo tahu lah. Datang ke kebun, datang ke hutan, datang ke rukos, rumah kosong gitu, datang ke tempat-tempat angker, tempat-tempat ya macam-macam. Tujuannya apa sih? Entertain. Nggak ada orang entertain jadi takut. Satu. Kedua, tujuannya apa mereka? Biasanya kan alasannya begitu. Oh, supaya untuk membuktikan eksistensi mereka. Emang sekali aja nggak cukup. Lo mau bikin jutaan episode juga, kalau orang nggak percaya nggak akan percaya. Apa? Manfaatnya itu apa? Nggak ada. Bikin iman lo bertambah. Iman lo kepada Allah bertambah. Kagak, yang ada malah sirik. Kenyataannya kok udah jelas itu valid faktanya. Bikin orang takut, bikin orang hidupnya nggak tenang. Ya apa? It's all about money, konten. Udah itu aja. Ya gue senang di satu sisi ketika orang menganggap, oh setan udah nggak ada harga dirinya nih. Bagus, memang harus dihinakan. Tapi di sisi lain kan ada orang takut. Konten-konten begitu kan bikin orang takut. Bikin orang salah keyakinannya, itu yang bahaya. Itu yang namanya syirik. Kenapa? Karena kita harus menghargai mereka, menghormati mereka. No, jangan. Bahkan sampai takut, jangan. Mereka itu harus kita hinakan, harus kita lecehkan, harus kita rendahkan, harus kita lawan. Mengapa? Karena mereka musuh yang nyata buat kita. Yang nggak boleh cuma satu,
sombong, atau menantang. Tanda mereka hina, harus dilecehkan, harus direndahkan. Ya itu Allah. Ketika sebelum menciptakan Nabi Adam, Allah utus para malaikatnya untuk memusnahkan mereka. Itu bukti. Jadi bukannya menurut gua dari tadi gua ngomong enggak ya. Ini Islam semua ngajarin. Prinsipnya jangan salah. Mereka itu musuh, mereka itu hina, mereka itu kecil, rendah, harus dilawan karena mereka musuh, dan kita pengganti mereka yang sifatnya memimpin di muka bumi ini sampai hari kiamat. Karena kita yang memimpin. Ya udah, kalau ada perebutan tempat gitu ya, kayak rumah baru itu tadi, ya udah kita harus menang. Caranya ya pakai cara yang udah diajarin. Lo lihat aja deh orang-orang yang sirik, mana pernah sih diganggu. Yang nyembah kuburan deh, yang minta-minta sama kuburan, sampai pasirnya dibawa pulang, atau pohon-pohon keramat yang ngasih sesajen, atau yang buang ke laut, atau buang yang ke gunung-gunung. Coba lihat, di mana ada kesirikan, di situ pasti ada bencana. Fakta, udah valid itu. Itu bukti bahwa itu bukan hal yang benar untuk dilakukan. Kenapa? Allah murka di situ. Berharapnya tuh sama Allah. Kalau nggak mau ditimpa bencana, mintanya sama Allah. Bukan pergi ke pohon keramat, bukan pergi ke gunung, bukan pergi ke laut, bukan pergi juga ke kuburan.